Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 986-990. Benda ini awalnya diserahkan kepadanya oleh Ibu Guchen, dan kecuali dia yang bisa memahaminya dengan cepat, tidak ada yang bisa menguraikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Benda itu miliknya, dan hanya dia yang bisa memahaminya, dan sekarang kekuatannya semakin kuat, mengapa dia harus meminjam kekuatan dari orang lain? Mendengar ini, orang-orang dari semua keluarga besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa Guchen memiliki ambisi yang besar. Meskipun keluarga lain ingin membagi dunia secara setara, mereka juga harus berpura-pura, tapi orang ini mengatakan saja secara langsung. Haha, mari kita semua mengandalkan kekuatan kita sendiri. Awalnya aku ingin menghidupkan kembali seseorang, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Seorang pria parubaya berjanggut mencibir. Orang-orang di sekitar mereka juga berhenti berbicara omong kosong. Guchen mengatakan demikian, jadi tentu saja tidak gunanya untuk melanjutkan pembicaraan. Namun apa yang dilakukan Guchen selanjutnya membuat semua orang berkeringat dingin. Mereka melihat Guchen mengeluarkan korek api dan membakar partitur musik di depan semua orang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Guchen akan bersikap ekstrim. Apakah kamu gila? Kamu benar-benar membakar benda semacam itu? Pria parubaya berpakaian hitam itu memandangnya dan berseru. Orang kuat lainnya juga marah. Orang gila, sungguh gila, kamu sendiri tidak akan mendapatkan rahasia pamungkas ini. Hentikan dia dengan cepat. Tetapi semakin sering hal ini terjadi, Guchen menyalakan semua bagian dengan korek api. Maaf, saya dapat mengingat semua hal ini dalam pikiran saya hanya dengan melihatnya. Hanya jika saya membakarnya, maka hal-hal yang saya lihat dan tulis dapat disebut tidak lagi dicetak. Dia melemparkannya ke tanah dan mencibir, jika Anda menginginkan benda ini, kecuali saya sendiri yang memberitahunya, tidak akan ada yang tahu. Tidak mungkin. Anda juga tidak bisa melakukannya. Anda baru saja mendapatkannya belum lama ini. Bagaimana Anda bisa melihatnya dan mengingatnya? Guchen tidak memberikan penjelasan apapun tentang hal ini. Orang lain mungkin meragukan kungfu dan kekuatannya, tetapi mereka tidak dapat meragukan IQ dan ingatan supernya. Baca lebih banyak buku dan pelajari lebih lanjut tentang apa artinya menjadi seorang jenius. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan bom asap dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, sambil memegang dua jimat ajaib di tangannya, dia memeluk Sangguan Ying dan lari. Di sini, segera setelah dia masuk ke dalam hutan dan rumput, orang-orang ini akan kehilangan auranya. Gunakan teknik pernapasan tersembunyi Tao. Guchen berbisik sambil memeluk Sangguan Ying. Sangguan Ying mengangguk berulang kali. Teknik pernapasan tersembunyi Tao adalah dengan memunculkan penghalang putih tak kasat mata di permukaan, baik itu satu orang atau dua orang. Setelah menggunakan teknik pernapasan tersembunyi Tao, lapisan gas putih melayang di tubuhnya dan tubuh Guchen. Di jalan raya, bom asap hanya bertahan sekitar 1 menit lalu menghilang. Tapi melihat sekeliling, aura Guchen tidak ditemukan. Aneh, kemana dia pergi? Setelah meninggalkan pusat kota, mereka berdua sampai di parit. Mencari hotel lain sepertinya agak sia-sia, jadi mereka berdua berpelukan di samping parit dan menikmati saat tenang. Melihat bintang di langit dan mendengarkan katak menguak di kolam, meski sudah jam 4 pagi, jalanan tidak sepi sama sekali. Tidak akan pernah sepi, tapi akan selalu terasa aneh. Tidak peduli seberapa berkembang atau semaraknya kota ini, saat Anda berjalan di jalan ini lagi di tengah malam, Anda akan tahu apakah Anda milik kota ini. Pemandangan di depan orang di siang hari, dan keraguan-raguan di belakang orang di malam hari. Ini mungkin kehidupan anak muda masa kini yang lebih memilih tinggal di kota besar dan makan bakpao daripada berbaring di kota kecil. Hidup ini tidak mudah. Tak lama kemudian, cahaya merah perlahan muncul di langit. Sangguan Ying sedang berbaring di pelukan Guchen dan tidur nyenyak, tapi dia merasakan cahaya menyilaukan menyinari wajahnya. Apakah matahari terbit? Ya. Sebenarnya, Guchen sudah lama bangun, atau dengan kata lain, dia belum pernah tidur sejak dia duduk di sini. Tidak, dia belum tidur sama sekali dari kemarin sampai sekarang. Sangguan Ying masih sangat mengantuk hingga dia berbaring di pelukannya dan tertidur beberapa saat. Sinar mentari pertama di pagi hari menyinari danau, membuat permukaan airnya berkilauan. Karena begitu dekat, Sangguan Ying bahkan bisa mendengar detak jantung Guchen yang sedikit cepat. Dia sedikit takut. Dia akan melihat tempat di mana orang tuanya pernah tinggal. Adegan kenangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, yang tampak agak kejam bagi Guchen. Dia sepertinya tidak mengingat hal-hal ini, tetapi kenyataannya tampaknya menjadi pemimpin,
terus-menerus mendorongnya menuju kebenaran dari hal-hal ini. Ayo, saksikan pengibaran bendera. Sang Guan Ying bersandar ke pelukannya dan berbisik. Kita semua telah datang ke ibu kota kekaisaran, dan akan terasa tidak adil jika tidak menyaksikan pengibaran bendera. Oke. Segera mereka berdua naik mobil ke platform pengibaran bendera di pusat ibu kota kekaisaran. Ketika langit terbit saat fajar, Jin Yue sudah mulai berpatroli dan memeriksa daerah sekitarnya untuk memastikan keamanan segala sesuatu di sekitar mereka selama periode pengibaran bendera. Mereka hanya bisa berdiri di luar dan melihat dari kejauhan. Melihat langkah seragam mereka, wajah Sang Guan Yingyu penuh kekaguman, tampan sekali. Apakah kamu pikir kamu akan begitu tampan jika mengibarkan bendera? Bukan giliranku untuk melakukan hal semacam ini. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Saat bendera perlahan dikibarkan, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan memberi hormat. Setelah kembali ke Beijing kali ini, dia tidak tahu berapa lama untuk kembali lagi nanti. Saat ini, keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Pukul 6 pagi, dapur mulai sibuk membuat sarang burung walet dan bubur seafood. Ini adalah kebiasaan pagi keluarga Gu dan diatur oleh lelaki tua itu. Selama lelaki tua itu masih di sini, dia membunyikan bel dan bangun jam 6 setiap pagi. Gu Angwo dan Gu Anming duduk di meja makan dengan mata mengantuk. Kudengar anak itu telah kembali ke Beijing. Orang-orangmu harus pintar dan lihat apakah mereka bisa membunuhnya saat itu juga. Gu Anming berbisik sambil mengaduk bubur di tangannya. Meskipun berita kembalinya Gu Chen ke Beijing tertutup rapat, keluarga Gu adalah keluarga bangsawan. Jika mereka tidak mengetahui hal-hal ini, bukankah itu sudah ketinggalan zaman? 8 dari 9 keluarga bangsawan sebenarnya diam-diam merayu Gu Chen, dan beberapa bahkan secara langsung menawarkan persyaratan. Selama Gu Chen bekerja sama dengan mereka, posisi calon kepala keluarga Gu akan menjadi miliknya. Secara umum, keluarga manapun yang mengatakan ini benar-benar memalukan. Yang paling dibenci Gu Chen adalah seseorang selalu melibatkan dia dan keluarga Gu, jadi siapapun yang mengatakan ini akan masuk daftar hitam di dalam hatinya. Anak itu pasti akan pergi ke pelelangan Zijin Land hari ini. Akan ada begitu banyak orang di sana, tidak akan mudah untuk melakukan apapun. Gu Angwo juga menyesap bubur dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat itu, akan ada orang-orang terhormat di sana. Akan mudah untuk berhasil membunuh Gu Chen pada kesempatan itu, tetapi jika gagal, akan sangat disayangkan dan dibuang ke rumah nenek. Gu Anming menoleh dan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah kamu berpikir untuk membiarkan dia kembali ke keluarga Gu? Tidak mungkin membunuhnya saat itu, terutama situasi saat ini, yaitu sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Gu kita. Semua orang tahu bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga. Ada keluhan. Jika dia bekerja sama dengan keluarga manapun, apakah kita bisa kembali? Jika Gu Chen bekerja sama dengan keluarga lain, tidak akan sulit merombak keluarga Gu. Bekerja sama dengan Gu Chen pasti akan lebih berharga dibandingkan keluarga Gu saat ini. Karena dia memiliki rahasia pamungkas yang ditinggalkan oleh Su Wanyu saat itu, dan semua orang ingin tahu apa rahasianya. Inilah sebabnya Gu Chen dengan cepat menghafal partitur musik dan membakarnya. Apa yang dia katakan sangat benar. Selama partitur musiknya hilang, dia akan menjadi satu-satunya orang dalam dari hal ini. Jika dia mati, apa yang disebut rahasia pamungkas ini tidak akan pernah diketahui siapapun, artinya akan benar-benar hilang. Dengan cara ini, orang-orang dari keluarga besar ini pasti akan berusaha memenangkan hatinya. Setidaknya Gu Chen sangat aman di ibu kota kekaisaran sekarang. Selama keluarga bangsawan ingin mengetahui rahasia utamanya, mereka pasti tidak akan membunuh Gu Chen begitu saja. Saat ini, satu-satunya orang yang ingin membunuh Gu Chen mungkin adalah keluarga Gu. Gu Angwo meletakkan mangkuknya dan berkata dengan tenang, jika dia melakukan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di jajaran keluarga bangsawan di masa depan? Kita sudah terlibat dalam masalah itu saat itu. Jika kita membunuh semua orang di dalam kekaisaran sekarang, beritanya akan sangat ketat, kamu pikir orang lain tidak tahu? Mereka hanya dengan berbicara satu sama lain. Apakah kamu malu saat ini? Maka kamu seharusnya tidak ikut serta dalam kejadian itu. Orang-orang dari keluarga lain sedang menunggu dan menonton. Semua orang hanya melihat hasilnya. Tidak ada yang peduli dengan prosesnya. Anak itu sudah mati selama 100 tahun. Semuanya akan baik-baik saja. Gu Anming menepuk pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan bingung saat ini. Di pagi hari, keluarga besar mengirim orang untuk mencegat Gu Chen, tapi mereka tidak membunuhnya. Mereka kebanyakan ingin memudahkan Gu Chen bergabung dengan geng. Mereka memperoleh rahasia pamungkas dunia ini bersama-sama. Tanpa dia, rahasia ini pasti tidak akan bisa dibuka. Setelah Su Wanyu meninggal, satu-satunya yang paling mungkin mewarisi rahasia yang dia ketahui saat itu adalah Gu Chen. Pada saat itu, banyak orang mengira bahwa rahasia ini akan hilang selamanya,
dan mereka tidak akan pernah tahu lagi apa rahasia utamanya dalam kehidupan ini. Setelah mengetahui bahwa Gu Chen masih hidup, semua orang langsung tertarik. Jam 10 pagi. Di bawah jalur ungu Gunung Ungu di ibu kota kekaisaran. Sudah banyak orang yang berkumpul. Sebuah platform telah didirikan di luar komunitas, dengan berbagai kursi ditempatkan di bawah platform, terutama untuk menerima para pengusaha kaya yang datang hari ini. Tentu saja, sebagian besar yang datang adalah laki-laki, dan mereka semua adalah mantan pelamar Su Wanyu. Dulu ada pasukan yang ditempatkan di sini, tetapi baru-baru ini orang-orang dievakuasi ke sini. Ini juga menunjukkan bahwa orang tua itu benar-benar sekarat, jika tidak, orang-orang ini tidak akan mudah dievakuasi. Mereka telah ditempatkan di sini selama lebih dari 10 tahun. Mereka mengungsi saat ini, dan kemudian melelang bungalow kecil ini segera setelah mereka mengungsi. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa yang ingin mereka tangkap adalah Gu Chen. Kecuali dia mati, seluruh kekaisaran tidak akan damai, tetapi seluruh keluarga Gu tidak akan damai. Mungkin keluarga-keluarga itu masih ingin membunuh Gu Chen sebelumnya, tetapi karena dia membakar musik di pagi hari, keluarga besar pasti telah mengubah rencana awal mereka. Yang dilelang hari ini adalah rumah di belakangku yang sudah berdebu selama 18 tahun. Adapun siapa yang tinggal di rumah ini, kamu tidak perlu aku perkenalkan padamu kan? Itu milik Su Wanyu, seorang wanita terkenal di ibu kota kekaisaran pada waktu itu. Di kamar kerja, dia pernah menggubah serangkaian musik populer di sini, menarik kekaguman orang-orang berbakat dari semua lapisan masyarakat. Sayang sekali. Nona Su begitu cantik meninggalkan pandangan semua orang lebih awal. Rumah ini juga merupakan rumah yang dia sukai untuk tinggal selama hidupnya. Tempat itu juga merupakan satu-satunya bukti keberadaannya saat ini. Jadi harga awal hari ini adalah 100 juta. Pembawa acara berdiri di atas panggung dengan mikrofon dan berkata dengan lembut. Mungkin 100 juta adalah uang yang tidak dapat dihasilkan oleh orang biasa dalam beberapa kehidupan, tetapi bagi orang kaya ini, itu mungkin hanya satu kerjasama dan lebih sedikit pembicaraan. Dan harganya sudah sangat murah. Lagi pula rumah di lokasi ini bisa dijual dengan harga 300 juta, namun sudah kosong lebih dari 10 tahun. Banyak orang yang menganggap sial jika tinggal di rumah yang terlalu lama ditinggalkan. Ada sesuatu yang lain akan hidup di dalamnya. Tapi membeli kamar kerja tempat Su Wanyu pernah tinggal adalah impian seumur hidup banyak pria. Pria yang mengejarnya dan terobsesi padanya saat itu tidak kalah dengan para pemburu bintang yang tidak punya pikiran di masyarakat saat ini. 200 juta. Seorang pria memimpin dengan mengangkat tanda itu dan langsung menambahkan 200 juta ke harga aslinya. Ketika pembawa acara melihat seseorang menawar begitu cepat, dia menepuknya dan berkata sambil terkekeh, Tuan Liu memang pelamar terbesar Nona Su. Jika Tuan Gu tidak terpilih saat itu, Nona Su pasti akan menyukai Anda. Saya tidak perlu menjelaskan aturan lelang. Penawar tertinggi menang. 230 juta. Pria lain juga mulai mengangkat tanda. Bukan hanya dia, banyak orang di sekitarnya juga mulai memegang tanda. Gu Chen dan Sang Guanying menyamar dan duduk di belakang. Wow, keluargamu kaya sekali. Ada villa besar di jalan lingkar kedua ibu kota kekaisaran lebih dari 10 tahun yang lalu. Kata Sang Guanying dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, jika Anda bersikeras untuk memahaminya seperti ini, itu cukup kaya. Apartemen terkaya bukanlah yang ini, milik keluarga Gu sebuah rumah pekarangan cukup untuk membeli beberapa unit villa kecil ini, dan juga berada di dalam ring. Lingkar pertama adalah tempat tinggal keluarga bangsawan, dan selebihnya tidak diperbolehkan tinggal di sana. Di zaman kuno, hanya kerabat kaisar dan bangsawan yang bisa hidup dalam kisaran ini. Misalnya, Bibi yang mengatakan bahwa dia adalah ahli astronomi dan seorang bangsawan Manchu tidak dapat hidup di ring pertama meskipun dia ditempatkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada dinasti Qing dan dinasti Ming, kedua dinasti ini memiliki jumlah keluarga kerajaan terbanyak. Alangkah baiknya jika Bibi seperti itu bisa tinggal paling banyak di jalan lingkar ketiga. Apakah kita perlu menaikkan harganya? Saya kira sudah dinaikkan menjadi 300 juta. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tunggu sebentar. Rumah ini milikku, tapi aku ingin melihat berapa harga jualnya. Sekarang semua orang mengira Gu Yanxi sudah mati, Su Wanyu sudah mati, dan Gu Chen sudah mati juga. Tentu saja, rumah ini milik keluarga Gu. Selama Gu Chen secara pribadi berdiri nanti dan memberikan bukti, dia akan menjadi pewaris langsung rumah itu tidak ada cara untuk mengajukan gugatan. Itu hanya kompensasi yang besar atas kerugian penyelenggara. 350 juta. 375. 400 juta. Saya tinggalkan kata-kata saya di sini, saya akan mendapatkan rumah ini hari ini. Terlihat ketika orang-orang ini datang ke sini hari ini, mereka bertekad untuk mengambil alih bungalow kecil ini. Nilai asli rumah ini sekitar 300 juta, dan jika naik sudah melebihi nilai aslinya.
Apalagi kebanyakan orang tidak akan berani tinggal di rumah ini setelah membelinya. Rumah yang sudah hampir 20 tahun kosong, siapa yang berani tidur di malam hari? Ini hanya sekedar peringatan, atau terkadang ada kegiatan yang bisa diadakan di sini tidak dipertimbangkan. Untuk mendapatkan sebidang tanah di tempat seperti Yanjiao akan menghabiskan biaya ratusan. Menghabiskan sedikit uang di sini hanyalah setetes air bagi mereka. Konferensi lelang semakin intens, dan hype telah mencapai 800 juta. Gu Chen dan Sang Guanying yang duduk di barisan belakang sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Bagaimana bisa sebuah rumah bisa dijual dengan harga setinggi itu? Apalagi Gunung Ungu tidak terlalu berada di pusat kota. Harga rumah berkisar antara puluhan ribu hingga 100.000 per meter persegi, namun kini harganya melonjak hingga 800 juta. Banyak orang yang mulai ragu dan mundur. Bukan karena semua orang tidak mampu membayar harga tinggi 800 juta, tapi karena ada yang menawarkan harga setinggi itu, meski terus menaikkan harga, kemungkinan besar ada pihak lain. Untuk terus menaikkan harga. Oke. Kong Hai, Tuan Kong menawar 800 juta, apakah ada yang terus menaikkan harganya? 800 juta sekali. Tidak ada yang terus menaikkan harga. 800 juta dua kali. Terakhir kali, adakah yang ingin menaikkan harga? Kong Hai. Perlu Mimin jelaskan bahwa pria ini adalah paman kedua Kong Muhong. Saat itu, dia juga merupakan pelamar terkuat di sekitar Suwanyu, namun pada akhirnya dia memilih keluarga Gu daripada keluarga Kong. Setelah bertahun-tahun, Kong Hai masih merindukan Suwanyu. Meski sudah hampir 20 tahun meninggal, obsesi di hatinya masih ada. Selamat kepada Tuan Kong, 800 juta untuk ketiga kalinya, ini. 1 miliar. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi gempar. Sang Guanying juga tercengang. Dia tidak menyangka Gu Chen akan datang sendiri untuk menawar rumahnya. Faktanya, tidak peduli bagaimana dia menawar, kepemilikan rumah itu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Maaf, Tuan muda yang mana ini? Pembawa acara memegang mikrofon dan tersenyum ringan. Gu Chen melangkah ke atas panggung, meraih mikrofon pembawa acara, memandang orang-orang yang hadir dan terkekeh. Sebenarnya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan hari ini, Anda tidak dapat membeli rumah ini, karena rumah ini milik saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Benarkah? Jiangsu, Gu Chen. Setelah itu, dia melepas topengnya, semua orang melihat Gu Chen, penonton langsung mulai berbicara. Jiangsu Gu Chen. Ya ampun, itu nama yang familiar. Kenapa aku selalu merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya? Jangan bilang itu familiar bagimu, aku juga merasa itu sangat familiar, dan... Ini adalah anggota keluarga Gu. Lalu mengapa nama Jiangsu diberikan? Kamu memang harus lebih banyak membaca buku dan menonton TV. Tahukah kamu bahwa anak jenius yang tewas dalam kebakaran di rumah Gu? Namanya Gu Chen. Namun, saya tidak tahu apakah dia orang yang sama, tetapi dia tidak mati terbakar oleh api sebesar itu. Hidupnya sangat sulit. Apakah Anda mengibarkan panji-panji keluarga Gu dan pengaturannya membuat postur di ibu kota kekaisaran? Seorang pria parubaya berjanggut di antara penonton menamparkan meja dengan marah dan berkata dengan suara yang dalam, omong kosong, anak tunggal Nona Su Wanyu sudah lama dibakar sampai mati. Dari mana asalmu sebagai pemalsu? Apakah Anda tergila-gila menginginkan rumah ini? Dikatakan bahwa putra Nona Su dibakar sampai mati, bagaimana mungkin dia masih hidup? Moderator, singkirkan yang palsu ini, jangan hentikan kami melanjutkan penawaran. Segera, Gu Anming keluar dari belakang panggung, dan semua orang segera memusatkan perhatian padanya. Sebagai calon kepala keluarga Gu, pria ini selalu tahu apakah Gu Chen adalah keponakannya, kan? Di dinasti Ming, ada pepatah, keponakan, saya di sini. Cukup membuat takut setiap kaisar. Perebutan tahta saat itu adalah perebutan antara paman dan keponakan. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Gu. Disinilah paman dan keponakannya berebut kekuasaan. Faktanya, Gu Chen tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Gu, dan tidak ada pertanyaan apakah akan merebut kekuasaan atau tidak. Tetapi orang-orang ini tidak ingin melihat apakah dia menginginkannya, tetapi untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan. Tuan muda Gu, apakah pria ini keponakanmu? Seorang pria berjas memandangnya dan berseru. Gu Chen menoleh sedikit, menatap matanya, dan berkata sambil tersenyum dingin, Paman, sudah lama tidak bertemu. Hahaha, jangan panggil aku Paman, keponakanku terbunuh dalam kebakaran lebih dari 10 tahun yang lalu. Terbakar sampai mati. Semua orang di ibu kota kekaisaran tahu tentang masalah ini, dan sekarang masalah ini terungkap lagi, itu pasti akan membuatku curiga. Karena kamu ingin mengunjungi kembali rumahmu dan mengakui bahwa kamu adalah anggota keluarga, bukan begitu? Apakah Anda perlu memberikan bukti? Gu Anming memegang tangannya dan tersenyum ringan.
Hanya berbicara omong kosong dan mencoba membuktikan bahwa dia adalah anak kandung Su Wanyu sungguh sulit untuk meyakinkan publik. Sekarang setelah Gu Yanzi pergi dan Su Wanyu juga pergi, nyawa lelaki tua itu dipertaruhkan. Hanya mengandalkan satu mulut, jelas ini tidak realistis. Mengakui bahwa aku adalah anggota keluarga Gu adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Tapi hari ini untuk mendapatkan kembali rumah ibuku, aku harus menanggungnya. Gu Chen mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya, yang bertuliskan kisah hidupnya meliputi tanggal, waktu dan tempat lahirnya, serta terdapat kata-kata yang ditulis dan diukir oleh orang tua itu sendiri. Ini adalah simbol keluarga bangsawan, mirip dengan simbol yang digunakan oleh keluarga kerajaan kuno untuk membuktikan identitas mereka. Di bawah panggung, terjadi ledakan lagi dalam sekejap. Oh, dari segi material, benda ini memang giok kupu-kupu Hetian. Bahan terbaik umumnya sulit dipalsukan dan departemen terkait mengeluarkan dokumen yang relevan untuk membuktikannya. Bukankah dia yang tewas dalam kebakaran itu? Tapi keluarga Gu mengatakan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Gu sudah meninggal, itu karena dia sangat berbakat. Banyak orang sangat iri dengan bakatnya. Saya tidak menyangka dia tidak mati. Untuk sesaat, semua penonton setengah yakin dan setengah ragu. Sumber kepercayaan mereka berasal dari liontin giok ini, tetapi banyak juga suara keraguan. Anda tidak bisa begitu saja mengembalikan rumah ini kepada Gu Chen hanya karena liontin giok ini. Kini harganya sudah melonjak hingga 800 juta, dan bukan tidak mungkin untuk terus menaikkan harganya. Pembawa acara saling memberikan liontin giok itu, ya, itu adalah kupu-kupu giok Hetian dari keluarga bangsawan. Tulisan di atasnya adalah ketika saya dilahirkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu palsu. Gu Anming melihat liontin giok ini dan mencibir, dalam api itu, semuanya ditemukan di dalamnya, tetapi liontin giok ini dicuri. Saya juga menggantungkan sertifikat ke departemen terkait pada saat itu, hanya karena takut itu seseorang akan mengambil benda ini. Kamu berpura-pura menjadi anggota keluarga Gu, apa yang ingin kamu lakukan dengan menjadi pangeran ketiga dinasti Ming? Semua orang juga tahu bahwa Tuan Tua Gu sudah sakit kritis. Kemunculan Gu Chen saat ini pasti akan membuat orang tidak memikirkannya. Jangan mengira aku ingin menjadi anggota keluarga Gu. Jika bukan karena rumah ini, menurutmu apakah aku akan datang ke ibu kota kekaisaran? Kata Gu Chen dengan nada tenang dan senyuman. Gu Anming mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Aku tidak tahu apa niat palsumu, tapi aku ingin memberitahumu di sini, tidak peduli berapa banyak liontin giok yang kamu miliki di tanganmu, kamu tidak bisa menjadi keluarga Gu kami. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan uang. Keponakan saya meninggal dalam kebakaran 18 tahun yang lalu, dan identitasnya sebagai pewaris telah dibatalkan. Anda masih ingin berpura-pura menjadi dia. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin tentara bersenjata bergegas ke atas panggung dari luar venue dan mengelilinginya. Wen Xiang. Apa kejahatan berpura-pura menjadi pewaris keluarga bangsawan? Gu Angwo juga keluar dari belakang panggung dan terkekeh. Seorang pria berjas tunik Tiongkok mengangguk dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, hukuman mati. Apakah kamu mendengar itu? Keluarga Gu saya tidak mengizinkan siapapun untuk menantang saya. Saya akan mengantar Anda ke militer kota kekaisaran dan departemen kuda untuk diinterogasi. Jika kamu melawan, kamu akan ditembak. Gu Angwo memandangi selusin tentara dan meraung. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa siapapun yang menyamar sebagai lembaga negara, pejabat negara, atau tokoh politik dari keluarga bangsawan akan dihukum mati. Di zaman kuno, keluarga bangsawan adalah raja bawahan dan kerabat kaisar. Jika mereka berani berpura-pura menjadi identitas ini, apalagi yang bisa dijelaskan? Liontin giok saja memang tidak cukup untuk membuktikan identitas Gu Chen. Kecuali Tuan Tua Gu keluar untuk membuktikannya secara langsung, akan sulit membuktikan identitasnya. Dikatakan bahwa dia sedang diantar ke departemen militer dan kuda. Saya khawatir begitu dia meninggalkan tempat kejadian, kedua bersaudara Gu Angwo dan Gu Anming akan langsung berurusan dengan Gu Chen. Padahal, di dalam hati mereka semua tahu betul bahwa anak laki-laki inilah yang saat itu tidak dibakar sampai mati. Hal itu bisa dibuktikan dari sorot matanya dan 3 kata di dadanya. Bahkan jika aku tidak dapat membuktikan identitasku, aku tidak akan diantar ke departemen militer dan kuda, kan? Gu Chen memasukkan liontin giok ke dalam sakunya dan tersenyum ringan, paman kedua, aku benar-benar tidak melakukannya. Kuharap kita sebagai paman dan keponakan 18 tahun yang lalu, kamu ingin membunuhku segera setelah kita bertemu. Kamu tidak bisa membunuhku 18 tahun yang lalu, dan kamu sangat tidak sabar sekarang. Penonton juga bersemangat. Tidak mungkin, apa yang baru saja dikatakan anak kecil ini. Mungkinkah kebakaran 18 tahun yang lalu ada hubungannya dengan orang-orang di dalam keluarga Gu? Ini bagaimana mungkin?
Itu semua dilakukan oleh keluarga Gu sendiri. Itu belum tentu benar. Mereka lahir di keluarga yang sama, jadi mengapa mereka begitu cemas? Cao Pi dan Cao Zi bukanlah saudara pada saat itu, dan mereka tidak memiliki niat membunuh. Mendengar kata-kata orang-orang di bawah ini, Go Angwo juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, omong kosong. Dia perlahan berjalan menuju Gu Chen dan tertawa pelan. Aku tahu kamu belum mati, tapi kamu seharusnya tidak kembali. Apakah kamu pikir kamu sendirian bisa mengubah segalanya? Karena kamu tidak mati saat itu, kenapa kamu tidak hidup dengan baik? Pergi ke ibu kota kekaisaran. Mencari kematian. Paman kedua, siapa yang mencari kematian? Kata Gu Chen dengan mata pembunuh. Dengan jarak sedekat itu, sejujurnya, selama dia ingin melakukan sesuatu, Go Angwo bisa saja mati 10 kali. Tapi ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan biarkan situasi di mana Anda bersikap wajar pada awalnya berubah menjadi tidak masuk akal. Singkirkan! Teriak Go Angwo dengan marah sambil melambaikan tangannya. Dalam sekejap, selusin tentara dengan peluru tajam melangkah maju untuk menangkap Gu Chen. Namun saat ini, ada suara berisik di luar halaman. Ada kekuatan yang secara paksa membuka jalan di luar pintu. Bagian luar sudah dikepung, tapi sekarang sekelompok orang menerobos blokade dan membuka jalan. Saya melihat seorang pria berjubah hitam masuk dari luar pintu. Sekelompok orang dengan cepat mengusir penonton dan secara paksa memisahkan jalan dari tengah. Awalnya, halaman diisi dengan lebih dari 100 kursi di bawah, tetapi selusin pria kuat bergegas masuk dan mendorong kursi penonton ke kedua sisi, membentuk jalan di tengah yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Minggir, minggir. Apakah kamu mendengar itu? Semuanya minggir. Saudara Gu Angwo dan Gu Anming tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dengan sebuah isyarat kepanikan di mata mereka. Siapa kamu? Gu Angwo berkata dengan suara yang dalam, menatap pria berbaju hitam yang terus maju ke depan. Pria berbaju hitam melepas topi di kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saudara pertama, saudara kedua, kalian baik-baik saja. Boom! Seluruh penonton langsung kaget. Orang yang datang tidak lain adalah putra tertua ketiga dari keluarga Gu, Gu Yanzi, yang telah hilang secara misterius selama lebih dari 10 tahun. Ketiga bersaudara itu tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Akulah orang yang kamu cari selama lebih dari 10 tahun, Gu Yanzi. Gu Chen, yang berdiri di samping, terkejut ketika mendengar ini. Pria parubaya inilah yang memberinya bantuan terakhir kali dia pergi ke kota Fengtian. Tapi dia terus bertanya siapa namanya, tapi orang ini tidak memberitahunya. Apa katamu? Namamu Gu Yanzi? Gu Chen membuka matanya dan berkata dengan tidak percaya. Dengan kata lain, dia sebenarnya sudah lama bertemu ayahnya, tapi dia bahkan tidak mengenalinya. Bukankah ini hanya untuk bersenang-senang? Waktunya belum tiba, jadi aku belum mengatakannya. Jangan salahkan ayahmu. Gu Yanzi menoleh dan berkata dengan nada meminta maaf. Saat ini, Gu Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Suasana hatinya sebenarnya sama dengan semua penonton. Apakah ini Gu Yanzi? Kenapa dia tidak terlihat seperti dia lagi? Banyak perubahan yang telah terjadi. Dan dia sudah berusia 40 tahunan, jadi bagaimana kita bisa menghindari perubahan hidup? Dia pernah menjadi salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota, dan dialah yang memimpin keluarga Gu ke puncak. Dia pensiun saat itu, tapi saya tidak menyangka dia akan kembali setelah bertahun-tahun. Gu Yanzi tidak pernah mengatakannya kepada Gu Chen. Faktanya, alasan terbesarnya adalah dia merasa waktunya belum tiba, dan dia bahkan merasa waktunya belum tiba. Jika serigala kembali, pasti ada alasan, entah untuk membalas budi atau membalas dendam. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah belum terlambat untuk menunggu sampai kekuatannya pulih sepenuhnya untuk menciptakan situasi yang tak terkalahkan bagi putranya. Tapi sekarang tidak mungkin untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Di ibu kota, Gu Chen dikelilingi oleh bahaya. Jika dia, sebagai seorang ayah, tidak membuka kedoknya, putranya akan diintimidasi sampai habis-habisan. Ayah! Gu Chen berteriak keras padanya. Gu Yanzi juga mengangguk gembira, dan rasa lelah karena berlarian selama beberapa hari menghilang dengan suara, ayah. Keputusan anak ini untuk datang ke ibu kota kekaisaran bersifat reaksioner, tanpa peringatan apapun, dan pekerjaan kerahasiaan dilakukan dengan sangat baik. Bahkan ketika Gu Yanzi mengetahuinya, bocah nakal ini telah tiba di ibu kota kekaisaran. Suatu hari, pertarungan tersebut membuat Gu Yanzi merasa sedikit bingung. Dia segera melepaskan pembentukan pasukan di utara dan segera mengumpulkan pasukannya untuk kembali ke Beijing. Untungnya, dia berhasil menyusul saat ini. Belum lagi Gu Chen sudah bertahun-tahun tidak kembali ke ibu kota,
Bahkan Gu Yanzi sudah hampir 20 tahun tidak kembali ke sini. Jangan salahkan ayah, kamu akan memahami niatku mulai sekarang. Gu Yanzi menepuk bahunya dan terkekeh. Gu Chen juga memeluknya erat, saya tahu, saya tahu. Saat ini, di gedung seberang. Seorang penembak jitu telah tiba di lokasi yang ditentukan. Tidak hanya itu, ada hampir selusin penembak jitu yang ditempatkan di beberapa bangunan terdekat, sehingga tidak ada kemungkinan pembunuhan tidak akan berhasil nantinya. Arah angin 46, kalibrasi depan 37, belok kiri 2-7, semuanya sudah siap. Minta izin untuk menembak. Penembak jitu itu telungkup, matanya menatap ke kejauhan melalui binokular, tergantung di telinganya mikrofon saluran komunikasi. Namun tetap tidak ada jawaban di ujung lain mikrofon, dan terdengar suara gemuruh listrik. Di sisi lain, lihatlah bangunan di lantai atas, bawah, dan sekitarnya. Di sudut-sudut, koridor, dan tempat-tempat lain yang cocok untuk menembak, ada beberapa tentara yang pingsan tergeletak di samping mereka. Kapten, Kapten, kita sudah memasuki tempat penembak jitu terbaik, meminta izin untuk menembak, halo. Di mana orangnya? Bagi seorang penembak jitu, kehilangan kesempatan jauh lebih serius daripada dihukum, jadi meskipun ia tidak mendapat persetujuan kapten, penembak jitu itu tegas dan siap menembak. Kapten? Halo? Apa-apaan ini? Bukankah tadi ada yang bicara? Sudahlah, ayo kita jalankan misinya. Tangannya sudah terulur untuk menarik pelatuknya, dan sasaran di kaca pembesar adalah kepala Gu Chen. Apakah menurutmu setelah kamu membunuhnya dan menyelesaikan misi, tuanmu akan membiarkanmu hidup? Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang penembak jitu, membuat pria itu terlonjak. Melihat ke belakang, dia melihat seorang pria parubaya berwajah kasar diam-diam bersandar di belakangnya dan merokok. Jangan lihat aku seperti itu, aku mencoba menyelamatkanmu. Pria parubaya yang sombong itu menghisap rokoknya dalam-dalam dan membuang puntung rokoknya. Tahukah kamu siapa orang yang ingin kamu bunuh? Tidak. Saya tidak tahu. Kami hanya menjalankan misi dan tidak pernah peduli siapa orang di belakang kami. Meskipun penembak jitu tidak tahu siapa orang di belakangnya, aura yang kuat ini bisa membuatnya mengerti. Pastinya seorang master. Setidaknya dia, seorang sniper cilik, sudah pasti tidak terkalahkan, dan lawan bisa muncul di belakangnya secara diam-diam sehingga mudah untuk membunuhnya. Dia adalah putra kecil tuan ketiga dari keluarga Gu. Ayahnya adalah pendiri kamp kuisi keluarga Gu 18 tahun yang lalu, Gu Yanzi. Pria kasar dan kuat ini bersandar di dinding dengan tangan terikat dan tersenyum ringan. Ketiga. Tuan ketiga, kamu tahu, aku tahu. Masih ada rumor di kamp militer bahwa dia mengalahkan musuh di Grutai dan membunuh Grut Han dengan 3 tembakan. Ini adalah pencapaian militer terbesar. Ya Tuhan. Gu Yanzi telah tinggal di kamp militer sejak dia masih kecil. Awalnya, tempat ini diberikan kepada Gu Anming. Tapi orang itu merasa menjadi tentara itu sulit dan melelahkan, dan dia tidur dengan orang-orang yang membawa senjata dan meriam setiap hari. Kebersamaan terasa seperti kehilangan identitas, itulah sebabnya saudara ketiga, yang baru berusia 16 tahun, pergi menggantikan Mia. Dia tidak tahu bahwa konsesinya sendirilah yang berkontribusi pada pertumbuhan kekuatan Gu Yanzi. Sama seperti Huo Kubing di dinasti Han, dia menyegel serigala sebagai pengikut dan mengusir bandit utara kembali ke gurun Mobegobi. Dia juga mengusir Mao Zi dari perbatasan utara kembali ke pegunungan Weixingan. 3 tembakan yang menentukan negara dan tuan kecil yang tak terkalahkan yang membunuh 10.000 tentara 7 kali masuk dan 7 kali keluar adalah cerita populer tentang Gu Yanzi di ketentaraan waktu itu. Meskipun dia belum secara resmi dinyatakan sebagai dewa, dia selalu disebut dewa perang di hati setiap orang. Dengan tembakan ini, kamu akan mengirim kepalamu sendiri ke guilotin. Ketika opini publik menyebar, apakah menurutmu tuanmu akan membela kejahatan ini untukmu? Pada akhirnya, itu akan membuatmu mati. Keluar dan simpan senapanmu. Bukankah kamu pikir aku menyelamatkanmu? Pria parubaya yang bersandar di dinding mencibir. Melihat panggung penonton. Apakah kamu benar-benar saudara ketiga? Gu Anming memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, adik ketigaku sangat tampan, bagaimana dia bisa mirip denganmu? Berapa lama kalian berdua, ayah dan anak, ingin bekerja sama untuk menipu semua orang? Gu Yanzi meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum ringan. Apakah itu berarti kupu-kupu Giok Hetianku juga tidak berfungsi? Setelah mengatakan itu, dia juga mengeluarkan liontin Gioknya, yang juga mencatat semua informasi kelahirannya dan ditandatangani oleh Tuan Tua Gu sendiri. Liontin Giok itu juga asli. Siapa yang tahu kalau kamu mencuri ini dari suatu tempat? Gu Angwo juga berkata dengan dingin dari samping. Hahaha.
Gu Yanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ke langit. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat merebut kupu-kupu giok Hotan dari Gu Yanzi? Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Setelah mengatakan itu, dia melepaskan kekuatan batinnya, dan kesombongan yang kuat muncul dari tubuhnya. Itu adalah teknik naga langit setengah langkah. Benar, dia adalah Gu Yanzi. Seorang pria parubaya di antara penonton berseru, Gu Anming, Gu Angwo. Apa yang terjadi dengan kalian dua saudara laki-laki? Bahkan kami orang luar dapat mengetahui bahwa ini adalah saudara ketiga dan keponakanmu. Hal buruk apa yang telah kamu lakukan hingga tidak berani mengakuinya? Teknik naga langit setengah langkah diajarkan kepada Gu Yanzi oleh Master Kunlun Guihai ketika dia mengunjungi ibu kota kekaisaran. Saat itu, beberapa orang memujanya, namun pada akhirnya mereka hanya mempelajari 1,5 jurus sebelum dibujuk untuk berhenti. Hanya Gu Yanzi yang mewarisi semua tekniknya. Dengan tekniknya, teknik naga langit setengah langkah ini adalah inti dari kehidupan Guru Guihai, dan tekniknya hanya diturunkan kepada Gu Yanzi. Dia adalah satu-satunya keturunan. Bahkan jika banyak orang tidak mengenal Gu Yanzi, mereka dapat langsung mengetahui bahwa dia adalah Gu Yanzi setelah melihat teknik naga langit setengah langkah. Ketika Gu Anming melihat situasi ini, dia dengan cepat memamerkan kemampuan aktingnya yang luar biasa dan menggunakan kedua tangannya bahu saudara laki-lakinya dan meratap, saudara ketiga. Itu benar-benar kamu? Saat kamu pergi tanpa pamit, kami semua mengira kamu sudah mati. Kakak tertua menangis selama 3 hari 3 malam. Kamu pasti tertawa selama 3 hari 3 malam. Gu Chen berkata dengan terampil di samping. Ada ledakan tawa di antara penonton. Mungkin semua orang menganggap keluarga ini benar-benar aneh. Mereka bahkan mengeluarkan kupu-kupu giok Hetian, tapi mereka tidak percaya. Faktanya, jika Gu Anming masih keras kepala, akan sulit mengalahkannya. Jika tidak percaya, Gu Yanzi punya trik lain yang bisa membuatnya tidak bisa berkata-kata. Artinya, dia dan Gu Chen sudah memiliki semacam tato di tubuh mereka sejak mereka masih muda. Kebanyakan orang suka memiliki tato naga atau macan tutul di tubuh mereka, tetapi Gu Yanzi memilikinya. Yang ditato di tubuhnya adalah unicorn, dan yang ditato di tubuh Gu Chen adalah Raja Binatang Spiritual, Bais. Mengatakan bahwa metode menampilkan panas ini berasal dari keluarga Zhang di utara. Saat itu, Gu Yanzi merasa tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dihantui oleh roh jahat, dan sering mengalami mimpi buruk. Beberapa orang mengatakan itu membuat tato Guanggong dengan mata merah atau naga emas bercakar 5 pasti akan menekannya. Namun setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa kedua tato ini adalah sebuah berkah aura pembunuhnya terlalu kuat. Gu Yanzi awalnya ingin menekan aura pembunuh itu, tapi bukankah akan lebih mematikan jika dia mendapatkan tato ini? Belum lagi naga emas bercakar 5. Ini terlalu berarti tidak bernasib seperti ini. Jika dia punya tato, dia pasti akan mati dengan kejam, jadi dia memilih yang lebih ringan, tato unicorn. Lalu dia meminta seseorang untuk menato binatang spiritual Baize di punggung Gu Chen. Tato ini hanya akan muncul ketika kamu berusaha sekuat tenaga dan darah mengalir ke seluruh tubuhmu. Tidak mungkin di lain waktu, kalian tidak akan mengenal satu sama lain. Jika kalian tidak berkelahi, kalian tidak akan mengenal satu sama lain. Keponakan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Gu Angwo juga melangkah maju untuk melihat ke arah Gu Chen dan berkata dengan berpura-pura memberi salam. Awalnya dia ingin memeluknya, tetapi Gu Chen mengejek dan mundur 2 langkah, yang membuatnya sangat malu. Saat aku kembali ke Beijing kali ini, aku akan membunuh seseorang. Ayolah, kalian semua adalah saudara. Bagaimana kalau aku membiarkanmu bergabung dalam antrian? Pisau kupu-kupu di manset Gu Chen masih menunjukkan bilahnya. Bersambung.